Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Renungan hari ini berjudul Seisi Rumah, ditulis oleh Win Collier. Dengan mengenakan seragam napi, James berjalan melintasi sasana olahraga di penjaranya dan melangkah masuk ke kolam renang portable, tempat ia dibaptis oleh pembina rohaninya di sana. Kebahagiaan James berlipat ganda ketika ia mendengar bahwa putrinya, Brittany, juga seorang narapidana, telah dibaptis pada hari yang sama, di kolam yang sama. Para petugas penjara pun terharu saat menyadari hal tersebut. Semua orang menangis, cerita sang hamba Tuhan. Selama bertahun-tahun, Brittany dan ayahnya keluar masuk penjara, dan kini sama-sama menginginkan pengampunan dari Allah. Kini secara bersamaan Allah memberi mereka hidup yang baru. Alkitab mencatat kejadian lain di penjara, tetapi yang dialami kepala penjara. Ketika kasih Yesus mengubah seluruh keluarga, setelah gempa bumi yang hebat mengguncang penjara dan terbukalah semua pintu. Paulus dan Silas tidak melarikan diri, melainkan tetap berdiam dalam sel mereka. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28.
Diliputi rasa syukur karena tidak ada yang melarikan diri, kepala penjara membawa mereka berdua ke rumahnya dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang mengubah hidupnya. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, kata mereka. Respons tersebut mengungkapkan kerinduan Allah untuk melimpahkan belas kasih-Nya tidak hanya untuk satu orang, melainkan bagi seluruh keluarganya. Dijamah oleh kasih Allah, kepala penjara dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dalam kerinduan kita akan keselamatan orang-orang yang kita kasihi, yakinlah bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi mereka. Dan Dia rindu memperbarui kita semua, termasuk seisi rumah kita. Sahabat ODB, bagaimana keyakinan bahwa Allah rindu menyelamatkan seluruh anggota keluarga mempengaruhi Anda? Lalu bagaimana Anda dapat meyakini belas kasihan Allah bagi keluarga Anda? Ya Allah, nyatakanlah dirimu kepada seluruh anggota keluargaku. Our daily bread.